Di video kali ini kita bakal bahas mengenai aturan makan yang boleh dan gak boleh dikonsumsi oleh orang Yahudi. Jadi terus simak video ini ya guys, dan jangan lupa untuk subscribe serta turn on notification-nya. Seperti kita tahu kalau Yahudi merupakan salah satu agama tertua di dunia ini. Mereka diberikan kelebihan oleh Tuhan dengan kecerdasan yang luar biasa. Banyak nabi berdarah Yahudi, begitupun dengan orang jenius. Tapi hati-hati nih guys, kecerdasan juga bisa membuat kita menjadi sombong dan tamak. Jadi semua orang berpotensi untuk menjadi sombong dan lupa akan kekuasaan Tuhan karena merasa mampu melakukan banyak hal. Oke, kita lupakan itu terlebih dahulu ya guys. Nah, kita sambung ini. Kenapa sih tentang makanan Yahudi ini? Oke, di dunia kuliner masa kini, seorang tukang masak atau pelaku bisnis makanan seringkali dituntut customer untuk menyediakan makanan yang sesuai diet mereka. Diet yang dimaksud adalah pola makan atau cara makan seseorang yang didasari pada banyak hal. Misalnya karena agama, penyakit, kesehatan, ataupun gaya hidup. Diet yang eksis di dunia ini salah satunya adalah diet ala Yahudi. Sehingga materi tentang hukum makan orang Yahudi juga dipelajari oleh para tukang masak. Agar kelak para tukang masak nih tahu apa aja yang bisa dihidangkan kepada customer Yahudi ini. Pengen tahu kan hukum makannya orang Yahudi? Ini dia guys. Yang pertama, hukum diet Yahudi itu diketahui sebagai kashrut. Nah, makanan yang boleh dimakan disebut kosher, sedangkan yang gak boleh dimakan disebut treif. Yang kedua, orang Yahudi mengikuti aturan yang cukup ketat nih. Mereka tidak mengkonsumsi susu dan daging secara bersamaan atau tidak mengolah bahan tersebut berbarengan. Dan mereka harus menunggu 3 jam ketika ingin mengkonsumsi makanan ini. Contohnya nih, baru aja seorang Yahudi minum susu. Nah, 3 jam kemudian maka diperbolehkan makan daging. Yang ketiga, Yahudi yang taat banget nih guys, mereka akan memasak makanan khusus di dapur yang kosher, di mana para pekerjanya itu sudah dilatih untuk menghidangkan makanan yang sesuai peraturan mereka. Kalau umat Islam tuh ya harus bener-bener disiapkan di dapur syariah, dan sama orang-orang yang syariah pula. Makanya, orang yang menghidangkan makanan halal harus tahu nih hukum halal haramnya. Nah, begitupun dengan Yahudi harus tahu banget tentang kosher dan treif. Yang keempat, dapur kosher harus memiliki supplier yang mampu menyuplai bahan-bahan yang juga kosher guys. Jadi nggak sembarangan. Yang kelima, nge-manage atau ngatur dapur kosher harus membedakan fasilitas penyimpanan, peralatan, pekakas, piring, gelas, dan sendok garpu antara untuk daging dan juga untuk produk susu. Jadi, wah, agak complicated ya. Yang keenam, susu dan daging itu nggak boleh disajikan bersamaan sama sekali. Bener-bener harus terpisah kapanpun atau setiap saat. Bahkan harus ada 2 tempat cuci yang berbeda untuk nyuci masing-masing bekas alatnya. Nah, harus menggunakan rak dan elap yang berbeda pula untuk barang-barang yang digunakan baik itu untuk susu maupun untuk daging. Gimana menurut kalian? Coba opini kalian tulisin di kolom komentar ya guys. Nah, jika kalian ingin tahu binatang apa aja nih yang treif alias tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi, kalian bisa membacanya dan dijelaskan pada Imamat 11. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama, semua binatang berkaki 4 yang berkuku belah dan juga memamah biak itu boleh dimakan oleh orang Yahudi. Tapi ternyata nggak semua binatang bisa dimakan nih. Misalnya kayak gini, dicontohkan seperti unta, kancil atau pelanduk, dan kelinci itu haram karena sekalipun dia memamah,
tapi kakinya tidak berkuku belah. Oke, kemudian babi hutan. Memang kukunya belah, tapi dia tidak memamah guys. Makanya nggak boleh dikonsumsi alias haram. Daging dari binatang kayak begitu jangan pernah dimakan dan bangkainya jangan pernah disentuh sama sekali. Karena segalanya haram atau traif bagi umat Yahudi. Wah, nggak boleh sampai nyentuh dagingnya pun ya guys ya. Nah, yang dimaksud dengan memamah biak adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang mencerna makanannya dalam 2 langkah. Yang pertama dengan menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Lambung hewan-hewan ini tidak hanya memiliki 1 ruang, tapi lebih dari 1 ruang. Oke, atau berperut banyak. Yang kedua, binatang di dalam air nih. Mau itu di air laut atau di air tawar, selama binatang itu bersisik dan bersirip, boleh dimakan oleh orang Yahudi. Jadi kalau tidak bersisik atau bersirip, itu tidak boleh ya guys. Contohnya apa? Kayak belut, oke? Terus juga udang, lobster, kayak gitu-gitu nggak boleh guys. Sayang banget ya. Yang ketiga, burung. Dari jenis burung banyak sekali yang gak boleh dimakan, dimana semua itu katanya adalah kejijian bagi orang Yahudi. Terutama burung Raja Wali, burung elang, unta, setiap burung gagak, burung hantu, burung camar, burung pungguk, burung dendang air, dan burung hantu besar. Burung hantu putih juga nggak boleh guys. Burung undan, burung ering, burung ranggung, bangau, maragai, dan kelelawar. Pokoknya burung-burung buas itu nggak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Yang keempat, binatang-binatang yang merayap, bersayap, dan berjalan dengan 4 kaki itu nggak boleh dimakan. Jijik katanya, traif katanya, atau haram. Kecuali nih, belalang yang punya paha untuk melompat seperti belalang kunyit atau belalang padi itu diperbolehkan untuk dikonsumsi. Yang kelima, segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, atau kita bisa sebut reptiles, dan juga seperti tikus, katak, landak, biawak, dan bengkarung, siput, juga bunglon. Itu nggak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Siapapun yang menyentuh binatang-binatang dan juga bangkainya tadi, itu menjadi najis. Dan jangan sampai Yahudi-Yahudi ini menjijikan dirinya dengan menyentuh binatang-binatang tersebut. Itulah penjelasan apa saja makanan yang boleh dimakan dan gak boleh dimakan oleh Yahudi dalam kitab Imamat 11. Entah gimana nih cara mereka membersihkan najisnya ya. Kalau misalnya kalian tahu, silahkan share infonya di kolom komentar ya Sob Plus. Gimana nih cara orang Yahudi membersihkan diri dari najis-najis? Karena binatang-binatang yang diharamkan itu atau traif tidak boleh disentuh, bahkan dagingnya, bangkainya juga nggak boleh. Oke, ketika belajar commercial cooker ini guys, materinya tidak sekompleks itu. Sehingga makanan di restoran umum tidak mungkin bisa menghidangkan makanan yang 100% kosher, alias boleh dimakan Yahudi. Jadi, bagi kalian yang belajar cookery, yang dijelaskan itu adalah binatang-binatang apa aja nih yang gak boleh diolah dan dikonsumsi oleh orang Yahudi. Tidak terlalu detail dan lebih kepada proses gimana orang Yahudi sebenarnya dalam membuat hukum tentang makanan. Oke, ini dia binatang-binatang yang gak boleh dimakan oleh orang Yahudi dalam materi dietary unit. Yang pertama, babi, kelinci, kuda, dan binatang buas. Yang kedua, burung-burung buas. Yang ketiga, binatang yang mati karena kondisi lingkungan atau penyakit. Misalnya, binatang-binatang yang terkena virus atau terkena wabah. Yang keempat, darah. Yang kelima, binatang air yang bercangkang seperti shellfish, crustacean, belut, manta ray, gurita, dan juga cumi.
Yang keenam, reptiles dan serangga. Yang ketujuh, saraf psikiatrik di bagian belakang hewan. Jadi hanya bagian tengah perut hingga kepala saja yang bisa dikonsumsi oleh orang Yahudi. Selebihnya dari perut hingga ke buntut itu nggak boleh dimakan. Nah, itu dia binatang-binatang yang tidak diperbolehkan dimakan oleh orang Yahudi. Dan ini tertulis dalam buku teori dietary unit gue, guys. Jadi, semua informasi di atas adalah sumber pengetahuan aja ya guys tentang dietary unit, di mana informasi ini akan berguna bagi pelaku usaha makanan dan tukang masak agar mampu menghidangkan makanan yang tepat untuk customer dengan berbagai macam diet. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan sisi positif yang bisa membuat nutrisi kita jauh lebih meningkat lagi. Nutrisi meningkat, kualitas hidup juga bisa meningkat loh. Mungkin ini salah satu yang membuat Yahudi itu bisa jenius ya guys, karena mereka benar-benar care terhadap nutrisi dan juga makanannya. Sebelum berpisah, bantu subscribe dulu dan kembangin channel ini lagi. Jangan lupa untuk share dan komen juga.